kurang ajar. Iya nih, ini di Arab nih. Nah, Mbak itu tadi dipanggil sama suaminya guys, suruh belanja gitu. Enak-enak dia kesaksian suruh belanja katanya, makanya dibilang suamiku kurang ajar. iya, soalnya gini loh. Setiap saya mau buat kesaksian, kalau diniat, jadinya itu ada gangguan. Kemarin juga kan, kalau nggak niat enggak. Ini liatin dulu sebentar di Arabnya nih. Nah, lihat nih. Nah, Arabnya. Jadi maji Kuwait sih Pak, Kuwait. Kuwait. Nah, nih Kuwait ini matang. Mbak, mau Ejia tak akui kondung tak apa-apa Mbak, nggak ditangkap nggak pakai kerudung. Ya kan saya punya KTP. Oh jadi di situ nggak pakai kerudung nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ibu pakai baju seksi nggak apa-apa. Kamu punya identitas. Nah, oke. Thank you. Orang Arab. Tapi nggak ada perempuan bercadar di situ Mbak. Nggak ada. Oh nggak ada ya guys. Di Kuwait nggak ada ya perempuan bercadar ya, dicatat ya. Chapati, cupcake, adas, बिल्कुल आ रही है yes, small. बिल्कुल Saya ambil. Wah, ini 50.000. Di sini Pak Hendra jujur kali Pak Hendra. Di situ iya karena saya pernah ke Israel, ke Palestina, ke Mesir, ke Turki. Malah nggak ada saya lihat orang begitu. makanannya Inggris Arabi jadinya kan. Nggak ada yang begini-begini itu nggak ada. I think this one Arabic English di sini. Kalau ya ini campur aduk lah. Iya saya ke Palestina nggak ada lihat saya Bu, nggak ada. Nah ini kan orang Arab semuanya tapi jadi rebutan. Kalau di Indo jadi rebutan katanya guys. enggak, kalau di Indo kan jadi rebutan, kalau di sini kan enggak. Siapa yang mau? Orang semuanya duit. Oh mau kena pembatasan guys. Tolong ditetep layarnya guys. Nah, enggak ada emang. Kalau mau pakai kerudung Pak, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Tapi ya itu ya kadang kalau yang pakai cadar itu karena yang nggak punya ikoma gitu, nggak punya izin tinggal, kaburan, takut ditangkap kan, jadi otomatis kan mereka takut gitu loh, seolah-olah polisi itu melihatnya oh ini orang sopan gitu loh. Namanya setan kan banyak cara. Itu tadi uang, kalau uang Indonesia ini mata uang paling terbesar di mana? Di dunia. Mata uang terbesar di dunia itu Kuwait, mata uangnya. Satu dinar Kuwait 50.000 uang Indonesia. Nomor 2 euro, nggak tahu berapa uang Indonesia. Nomor 3 dolar. Oke. Kita lepaskan uang Kuwait ya. Pertama Mbak bertobat itu bagaimana si pas mati suri? Pas mati suri, saya itu pas mati suri kan di dalam mati suri. Di dalam mati suri itu saya kasih tahu bukan kita langsung kepada Tuhan naik masuk surga ya. Kita itu pergi ke dunia yang nyata yang kita tinggal. Maksudnya kita bisa melihat manusia apa yang mereka omongin ke saya waktu itu kan majikan saya buat pesta mabuk-mabukan, sawer-saweran dan bawa teman-teman Indonesia joget-jogetan itu dia karena saya mati istilahnya orang
tahlilan, mereka buat pesta mabuk-mabukan kena mati sayanya. Ya. Nah, kedua kalinya saya pergi ke rumah teman saya, ternyata teman saya pada ngomongin saya. Berarti di saat itu Mbak jasadnya sudah nggak ada rohnya, tapi rohnya Mbak itu jalan-jalan di mana? Iya, jalan-jalan, roh saya itu jalan-jalan dibawa sama Bunda Maria. Tapi Tahu iya dibawa. Saya nggak kenal, tapi setelah bangkit lagi saya mencari siapa mereka itu, foto itu yang datang ke saya, perempuan itu. Ternyata ketemunya di gereja itu foto. Berarti foto itu Bunda Maria dengan Tuhan Yesus. Masih sosok yang membawa Mbak itu Bunda Maria. Jangan sepelehin Bunda Maria. Bunda Maria itu kalau kamu mati, besok itu digotong kamunya, rohnya diperlihatin ke dunia. Nah, nanti Tuhan Yesus itu datang. Oke, Ya. ini ya Mbak ya, yang saya tanyakan lagi, setelah Mbak mati suri, kalau nggak salah ingetan saya, Mbak itu sampai dimasukkan ke peti es. Iya, itu kan belum selesai. Nah, setelah masih suri yang kedua kalinya, dibawalah ke rumah teman. Ya, dibawa ke rumah teman sama Bunda Maria. Mereka itu ngomongin saya, itu si Hanan Pop itu kafir, rentenir katanya, dia itu katanya seorang apa namanya bahasa Indonesianya tadi, bonbon nanti itu belum lagi saya jual diri gitu loh, germonya besar-besaran begitu. Pergi lagi saya ke restoran Indonesia, mereka ngomongin, dan teman saya itu alas Itu bukan berkali-kali Pak Elang Borneo, maksudnya itu di hari pertama dia bangkit seperti rohnya dibawa, dan hari yang kedua, salam Pak Ubay, di hari yang kedua Pak, bukan berkali-kali ya Pak ya, dia dibawa oleh sosok Bunda Maria melihat dan bertemu dengan teman-temannya bahwa itu 3 hari berarti. 3 hari itu 3 kali dibawa itu artinya. Nah, dalam Maksudnya 3 kali dibawa, bukan matinya berkali-kali ya Pak ya. Maklumlah Mbak ini kan tidak pandai, udah terlalu lama juga di Kuwait, jadi bahasa Indonesianya agak bulepotan gitu ya. Iya. Dibawa Pak ya, bukan matinya yang berkali-kali, tapi dibawa oleh sosok yaitu Bunda Maria yang dipercayai sebagai Bunda Maria. Karena Mbak Nur Aini ini sekarang menjadi pengikut Kristus, yaitu Katolik ya. Ortodok katanya beliau. Oke, setelah itu dalam ketiganya ini kan udah ketiga ini yang menyangkut restoran itu ketiga harinya. Dalam ketiga harinya, dalam kematian ketiga harinya, saya itu pergi ke restoran mau makan, tapi nggak bisa makan, makanannya jatuh. Nah, pergilah ke rumah sakit main tembus saja, ngelihat jasad saya, digantung kakinya pakai nomor, masuklah ke kulkas. Nah, setelah itu saya rohnya itu tiba-tiba gelap, sayanya itu mata saya itu gelap 1 kali, minta tolong kepada Allah itu dibuka mata saya, minta gelap lagi, kalau enggak saya bisa mati, dibuka lagi sama Allah itu. Nah, terus sudah dibuka mata saya, gelap lagi, tolong ya Allah kasihlah ini apa bahasa Indonesia itu, kesempatan untuk hidup kedua kalinya aku mau berbuat baik kepada yang jahat. Datanglah malaikat itu sama Bunda Maria sama Tuhan Yesus waktu kecil dari kandang kambing begitu. kandang domba. Iya. Maklum orang Madura itu kambing tetap domba, tetap kambing. Jadi di kandang domba ya kan. Nah, di situ setelah bangkit ya kan dari kolong
ngetok-ngetok pintu. Banyak polisi 15 orang, dokter juga 15 orang, perawat rame lagi. Mbak di waktu udah masuk kulkas itu Mbak bangkit lagi, bangun ya, terbangun. Nah, sampai datanglah polisi di situ semuanya orang di situ karena Mbak sudah digantung nomor katanya Bapak Ibu ya, artinya sudah ada flat namanya di situ. Kok ini orang kok bangun lagi, kok hidup lagi gitu, makanya sampai polisi tuh datang di situ, gitu maksudnya ya. Polisi itu kan Lanjut, setiap Mbak. Nah, terus datanglah dokter, perawat itu kan, tapi ada lagi di situ iblis ini ya bilang katanya apa dia ini mau ganggu saya ini lagi di sini. Saya kan belum awalnya nggak ngelihat iblis itu, tiba-tiba ngelihat. Nah, si Tuhan Yesus itu merupakan manusia seolah-olah jadi dokter. Jadi dokter ya, jadi katanya kamu jangan ganggu anak saya itu baik, tidak berbuat salah begitu. Terus ya itu si iblis ini merupakan manusia tapi merupakan dokter juga. Nah, setelah merupakan dokter, si iblis ini pengen mau menyumbang darah. Kenapa saya bilang darah? Karena saya kekurangan darah. Nah, di situ Tuhan Yesus merupakan dokter juga. Nah, dia bilang suruh cepat-cepat saya pergi dari rumah sakit itu. Kalau kamu sudah sehat, saya memang sudah sehat. Nah, tapi di situ katanya ada seseorang mau mukul saya dan dikasih susu dan ditelanjangi, katanya Tuhan Yesus itu. Tapi Tuhan Yesus itu memakai manusia, ya kan? Menyampaikan itu, terus sudah itu sayanya nggak bisa berat lah, maksudnya kaki saya atau badan saya, karena tadinya 50, badan saya jadi 80 kilo. 80 Oke, Mbak. Yang pertama, yang aku tanya ya Mbak ya, setelah Mbak dibangkitkan lagi, dibangunkan dari mati suri itu, sampai polisi itu datang, ada suratnya kan, ada suratnya. Oke. Nanti minta tolong difotoin ke WA aku ya Mbak ya. Jadi itu sebagai bukti kesaksiannya Mbak, bahwa kesaksian Mbak itu benar bahwa Mbak pernah mati suri lalu hidup lagi gitu ya. Oke. Hal apa yang membuat Mbak sampai meninggalkan kepercayaan atau agama yang dulu, kita jangan sebutkan nama ya Mbak ya, nanti disangkanya penistaan agama ya. Jadi terus keputusan Mbak itu gimana? Apakah masih ke agama yang dahulu atau Mbak malah jadi ortodoks ya, seperti itu ya? Oh enggak, itu enggak begitu langsung saya itu diiming-iming iblis dengan Tuhan. Waktu saya itu setelah ini kematian tadi ya, dalam polisi banyak datang. Tolong dipahami Bapak Ibu ya bahasanya ya. Nah, polisi datang nih agar nggak loncat-loncat kan, polisi datang sama dokter semua di rumah sakit, tapi iblis itu merupakan manusia ya. Yang saya bilang kenapa merupakan manusia, iblis itu memakai manusia itu yang agama yang dulu, dan si Tuhan Yesus memakai yang ada pengikut Yesus. Nah, namanya dokter Daud dipanggilnya itu ya. Nah, dan setelah itu sayanya suruh pergi, tapi kekurangan darah, dibuat berat sayanya. Buat berat. Setelah dibuat berat di situ, saya harus pergi dari situ, kekurangan darah juga. Tapi si dokter itu yang dari sebelah, waktu saya dokter dari yang kekurangan darah, udah nyumbang darah nih, darahnya B+ saya kan, maka si dokter nyumbang darah B+ juga untuk saya. Tapi rencananya Tuhan Yesus beda. Gimana?
rencananya Tuhan Yesus, dia tiba-tiba saya muncul darah sendiri. Nah, setelah muncul darah sendiri, saya jadi sehat, kuat, dan saya pulang. Cepat-cepat pulang dari rumah sakit, karena serangan itu akan terjadi. Mau di rumah sakit di mana-mana. Saya pulang ke rumah, dikontrakan nih. Di situ ada bisikan lagi, jam 12 malam. Nah, aku nggak tahu kalau itu apa yang terjadi ke saya, tapi saya ingat terus omongan yang waktu saya mati. Waktu saya mati itu kan bilang suaranya itu sama. Nah, tiba-tiba jam 12 malam di kontrakan, tidak ada yang, aku bilang gini, sebenarnya ada apa sih Tuhan? Kok aneh banget, tapi nggak tahu apa yang terjadi kepada saya ini. Saya bilang begitu, cuma ngomong sendirian. Tiba-tiba Tuhan Yesus ada suara itu halus, lembut, sama waktu saya mati. Katanya, "Maku saya mustahil maktub dalam kitab." Saya dengar kaget. Suara itu kenceng, tapi nggak ada orang di rumah. Nah, jadi iblis bilang apa? Kalau kamu percaya sama dia, kamu akan hidup miskin. Kalau kamu percaya dengan dia, tidak punya suami, tidak punya teman, dan tidak ketemu keluarga. Katanya itu diancam sama iblis. Tapi Tuhan Yesus bilang apa ke saya? Bangun, sayanya tiba-tiba saya kan nggak tahu gereja ya di Arab ini. Nah, katanya, percayalah maka kamu tidak akan jatuh. Aduh, ini sebenarnya kenapa sih Tuhan? Kok ada bisikan yang kayak gini? Saya bilang kan gitu. Nah, akhirnya saya pakai baju. Nah, mandi pakai baju jam 6 pagi nih. Nah, dibawa saya kemana? Ke gereja di depan rumah saya. Gerejanya itu 10 menit. Ya, dari depan rumah itu, gereja ortodok. Saya cari-cari, tapi kaki saya itu berat banget ya. Nah, aku bilang harus pergi ini, tapi nggak tahu dibawa kemana bisikan itu. Nah, setiap detik Tuhan Yesus bilang, percayalah maka kamu tidak akan jatuh. Iblis menarik saya kan. Nah, berat kakinya ditahan. Katanya, kalau kamu percaya, tidak akan ketemu keluarga, tidak akan kamu kaya, tidak punya teman, tidak akan kawin gitu loh ya kan. Itu ancaman iblis ini. Terus menerus iblis menjanjikan kekayaan itu. Nah, cuma Tuhan Yesus menyatakan, percayalah maka kamu tidak akan jatuh, sampai ke gereja. Nyampe di gereja itu belum buka, jam 6 pagi, musim dingin banget. Nah, setelah di situ sayanya datanglah si Romo itu dengan nenek tua. Saya ambil kakinya, dibantu agar bisa naiklah maksudnya ke gereja. Saya tadinya bisa ngomong, masuk ke gereja kok nggak bisa ngomong, dikengkem sama si iblis, mau ngomong. Jadinya hati saya berbicara, aduh Tuhan Yesus ini gimana sih? Ini kan ngomongnya ini kan gak mau ini saya, gimana? Ini di hati saya, bukan di mulutnya. Mulut saya kan jadi bisu. Nah, katanya si Romonya, kamu seorang Islam, pulanglah ke sana. Kalau nggak ini, katanya pergilah ke KBRI, begitu. Jangan ke sini. Di hati saya ini gimana sih Tuhan Yesus? Nah, tapi hati saya itu ngomong tiba-tiba Tuhan Yesus gitu ya kan. Udah itu, udahlah sayanya mau pulang, datang lagi dibohongin nih. Pulang kejutan kayak semacam kemarin buat kesaksian maksudnya nggak niat, tiba-tiba lancar gitu kan. Nah, udah itu balik lagi ke gereja itu. Nah, mulut saya terbuka. Nah, mulut saya terbuka ini. Tuhan Yesus yang bilang suruh saya ke sini. Nah, si Romonya kaget. Nah, sudah. Sedangkan si Romo sudah tahu kalau saya mau datang ke sini. Cuma kaget gitu. Oh, katanya itu. Ya udah, kamu minum air suci ini, udah pulang katanya. Saya tidak akan pulang, saya bilang. Ini rumah saya, begitu kan. Nah, tapi iblisnya itu kurang ajarnya gimana? Ayo pulang, cepat pulang. Seolah-olah itu digeret hati saya itu, nggak tenang. Tapi hati saya itu duduk begitu loh. Bisikan ada dua.
Nah ada bisikan dua nih, yang satunya suruh duduk, yang satunya suruh pulang. Nah saya nggak mau mengikuti yang suruh duduk. Duduklah di gereja itu, walaupun nggak tenang, gelisah, cara apa duduk saya itu. Pas mulailah mereka itu ibadah, mereka sembahyang, saya nggak ngerti, saya tidur. Nah tidurnya bukan saya tidur, terus saya itu nggak tahu kemana perginya. Nah iblis itu banyak banget di gereja. Nah iblis itu mukanya nggak ada, cuman terbang-terbangan hitam, rame. Nah dia mau ngambil roh saya itu. Nah saya teriak-teriak, mustahil, nggak mungkin, saya bilang kan pakai bahasa Arab itu, wen mustahil anak mini, mustahil non begitu ya kan. Nah jadinya nggak mustahil, aku nggak mungkin ada di tempat ini, aku adanya di sini, Slon aku ada di sini gitu loh, aku ada di tempat lain. Nah orang setelah habis sembahyang itu ya tiba-tiba si iblis itu tahu kebakar. Baik katanya, Hanan kamu memilih dia, kakinya terbakar sampai ke kepalanya. Nah jadi yang iblis tadi yang di dalam gereja banyak itu hilang. Tiba-tiba kayak film itu hilang langsung gitu, ada bakarnya debu terus hilang begitu. Jadi di situ saya nggak mau pulang, katanya udah pulang, katanya mabruk gitu loh, alif mabruk. Nah kalau bahasa Indonesianya Tuhan memberkatimu gitu loh. Saya bingung, senyum tapi malu di hati saya. Aduh saya ini kan seorang beginilah pendosa gitu loh. Oh ini artinya dosa di hati saya itu. Oh ternyata jual diri itu dosa gitu loh, baru menyadari kalau itu dosa ya. Nah suruh pulang, nggak mau pulang. Emangnya dulu emangnya Mbak di agama yang sebelumnya Mbak nggak merasakah kalau jual diri itu berdosa? Itu nggak tahu itu dosa sebenarnya, saya itu nggak tahu dosa waktu di situ. Itu dosa baru setelah di Kristen tahunya dosa itu kalau itu dosa gitu ya, terpanggil di hati ya bahwa menyesali karena begitu tuh berbuat dosa gitu ya. Iya tapi nggak, ini masih bandel lah bebal. Terus setelah percaya kepada Kristus benar-benar Mbak meninggalkan menjual diri dengan lon-lon itu atau masih gitu? Enggak, masih, tapi enggak seperti yang dulu gitu loh. Tapi bertahap. Nah pergi ke gereja, katanya sih kan gini, kamu pergi ke gerejanya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu begitu. Saya itu dikasih pergi ke gereja itu. Nah tapi di hati saya kok mereka kok tahu gitu saya nggak pergi ke gereja. Nah aku pikir mungkin ada kamera, ternyata Tuhan itu ngasih tahu kalau saya itu nggak ke gereja. Soalnya setiap mau ke gereja itu kaki saya itu terikat, berat badan saya ya. Nah pergilah terus itu. Nah sekalianlah saya jadi pembantu di sana. Saya bilang ini rumah saya, biarkanlah saya yang bersihin begitunya. Aku tidak butuh gaji. Nah pembantunya itu di sana itu muda Hindu saya gitu ya kan, jadi bukan orang Kristen pembantu, ada Buddha, Hindu, Islam termasuk saya maksudnya waktu itu. Dia pengen hamil, sedangkan saya masih dicobain sama iblis terus-terusan kan. Nah dari situ sayanya pergi ke gereja, ke rumah itu angker, nangis darah, nangis air, rumah itu nggak tahu jadi melayang sendiri. Lemari itu buka tutup, terus kulkas juga begitu. Saya nggak tahu apa terjadi di rumah kontrakan saya itu. Memang banyak teman, tapi kan aku nggak tahu kalau mereka itu mendukun, dan aku nggak begitu percaya dukun gitu loh ya. Nah setelah itu rumah itu bukan sedikit angker, sangat angker. Dikasihlah kamera sama saya, karena kan banyak yang ngetok pintu. Aku pikir customer ya kan, ternyata nggak ada orang, pintu itu terketok sendiri. Lihat nggak ada orang dari kamera,
saya kan. Nah, saya masih belum masih penasaran. Pas saya tidur, ya, digeret kaki saya itu ke dapur. Nah, diperlihatin ada foto kaki besar di sini, begini, di golongan begitu. Nggak mungkin kan manusia jalan kakinya di atas, selain kan. Nah, dengan foto ikan apa hiu. Nah, saya videoin ke teman saya itu. Saya cek kok kenapa jadi ada foto kaki dengan foto ikan, itu apa maksudnya? Nah, itu kok tiba-tiba nangis rumah ini, itu kan dengan pejabat orang Islam juga. Orang Islam itu ingin juga itu apa? Kiriman Tuhan Yesus, bukan dia datang sendiri. Karena dia juga bilang, ada bisikan dari telinga saya suruh datang ke rumah ini. Ya kan ada di dalam Alkitab itu. Ketuklah pintu maka pintu akan dibuka kan? Ya enggak Mbak Diana? Mbak Diana? Nah, ada di dalam kitab. Kesaksian saya ini ada di dalam kitab semua. Katanya ketuk pintu maka pintu akan terbuka. Itu ada orang. Ya. Maka akan mendapatkan. Itu orang Islam ketuk pintu rumah saya marah-marah sama Tuhan Yesus. Soalnya ceritanya sebelumnya itu kan Tuhan Yesus nggak ngasih tahu gitu loh ceritanya tuh. Tiba-tiba laki-laki tuh orang Islam ketuk pintu, seorang pejabat. Nah, aku pikir dianya customer mau berhubungan lagi sama saya gitu loh. Saya marah-marah. Aku bilang ini sebenarnya ada apa sih Tuhan Yesus? Kenapa laki-laki tiba ketuk pintu? Ternyata si laki-laki itu ingin teduh di rumah saya. Saya kasih air suci itu minum, udah suruh pulang. Nah, di situ minta perlindungan lah gitu loh. Buka pintu, jadilah pengikut Kristus. Anak itu pejabat itu, aku dianya minta bawa ke gereja. Nah, katanya dia juga ada bisikan katanya suruh datang ke rumah ini. Itu Tuhan Yesus sendiri ya. Nah, setelah itu saya pergi ke gereja. Oke, itu ya Bapak Ibu ya, dari kesaksiannya Mbak ini bahwa menjadi pengikut Kristus itu nggak mudah. Salut. Iya. Terus yang endingnya Mbak, iya Pak, soalnya bahasanya Mbak ini dia menceritakan detailnya itu sampai saya pun juga kurang paham ya, karena Mbak ini sudah lama di Kuwait gitu ya. Endingnya hal apa aja yang membuat Mbak sampai menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen gitu? Saya jadi orang Kristen itu ya karena Tuhan Yesus itu. Percayalah maka kamu tidak akan jatuh. Jadi istilahnya tadinya nih, saya itu berteman sama iblis yang aku sembah iblis, jadi musuh artinya. Dan saya suruh percaya sama Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yesus. Nah, di situ seolah-olah iblis itu kan ngamuk-ngamuk. Saya bisa ngeliat iblis sampai sekarang loh, terbang-terbangan di depan mata saya. Aku juga setelah menjadi pengikut juga gitu. Udah dikasih penglihatan. Iya. Nah, jadi musuh kan, dendam kan, dengan cara apa, banyak cara kan iblis itu. Jadi omongan Tuhan Yesus, omongan iblis tadi itu yang saya bilang, kamu tidak akan dapat teman. Emang nggak dapat teman, kamu tidak akan ketemu orang tua, tapi ketemu sama orang tua. Ketemunya gimana? Satu kali nggak ketemu, pulang dari Arab nih tahun 2017, 18 nggak ketemu, tahun 2020 ketemu, 3 kali menyangka, 2 kali menyangka, 3-nya ketemu. 2 kali menyangkal. Terus yang ini jawab yang jujur Mbak, jawab yang jujur ya. Jawab yang jujur. Setelah menjadi pengikut Kristus, apakah Mbak masih jualan? Jadi london? Sekarang enggak sama sekali. Sekarang, apakah langsung berhenti atau pelan-pelan?
Enggak, pelan-pelan. Berhentinya itu sekarang tahun berapa itu? Tahun 2016 masih ngelakuin. Tapi pelan, enggak sekaligus gitu. Biasanya Berarti jujur ya Pak Ibu ya, jujur ya. Jadi menjadi pengikut Kristus itu dia nggak langsung berhenti jadi ronlor ya, tapi bertahap ya. Jadi jujur ya Pak Ibu ya. ya. Oke, mending lebih baik jujur daripada ngarang dan munafikun ya. Jadi Mbak ini jujur bahwa saya tidak langsung berhenti, tetapi saya pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Di tahun 2015 kan saya mati suri. Itu walaupun ditumpahin sama Tuhan Yesus sama Bunda Maria, menghadapi yang lebih berat lagi ya, siksaan itu, ancaman itu, tapi saya nggak gentar. Tapi memang saya ngelakuin walaupun menjual diri, tapi nggak yang setiap hari. Kadang sebulan sekali, seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Nah, jadi hilang semuanya. Yang tadinya yang cowok itu ngejar-ngejar saya itu hilang semuanya. Pelan-pelan jadinya. Nah, tadinya kan targetnya tuh. Nah, sebelum pengikut Yesus. Nah, dari situ saya berhentinya sekitaran tahun 2000 berapa? Tahun 2015, 18, 17, tahun 2017. Karena ada laki-laki itu, ya, si laki-laki itu menghina saya, bilang saya penyakit. Nah, saya di situ nggak sengaja. Nah, aku bilang, aku akan bersumpah, jangankan nyentuh badan saya, aku najis ngeliat kamu seumur hidup. Jadi dari tahun 2017 sama cowok itu, yang pejabat ini, duduk bersama. Tapi mungkin karena Tuhan itulah mempersatukan, bukan mempersatukan, harus bimbing anak itu maksudnya. Karena dia kan suka main dukun dan anti korupsi, penjualan penggelapan, pengedar, ya kan. Nah, hidup sama di dalam dosa tapi berkurang, bertobatanlah, karena dia juga bertobat. Nah, sama-sama bukan dia Kristen ya, sama-sama orang Islam, tapi dalam pertobatan bertahap. Oke. Iya, jadi saya mantan, dia juga mantan, tapi bertahap istilahnya. Nah, mungkin kalau saya duduk sama orang Kristen, sekaligus mungkin ya. Nah, tapi karena sama-sama mantan, jadi bertahap dosanya itu dilakuin. Tadinya dia itu. Jadi Mbak ketemu dengan yang suami sekarang itu dulunya juga bukan orang Kristen ya? Sama, bukan dia sebelumnya. Sama Tuhan Yesus itu dikasih saya itu sama seseorang pejabat, bujang tua sama Tuhan Yesus, anti pengedar, diamnya bandar segala-galanya. Tapi kalau membunuh enggak, mafia ya. Pas ya yang kedua kalinya, ini kan ketiga kalinya jadi laki kan saya bilang tadi saya jadi mau kawin itu ya, sebelum jadi Kristen itu udah pernah berlaki gitu ya, terus yang ini yang jadi mafia gitu yang terakhir. Oh enggak, nih waktu iblis bilang kamu tidak akan dapat suami kan, saya kan mati dalam 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam itu 2 hari 2 malam itu kita gagal lagi diuji kan, dibawa kemana-mana. Jadi saya itu sampai sekarang kemenangannya itu di hari ketiga. 1 kali gagal ya kan, 2 kali gagal, ketiga kalinya ini pacar yang ketiganya jadi kawin. Oh, pacaran. Iya, ini laki ya. Dulu si orang pejabat itu udah tua. Nah, benar juga. Nah, itu nggak jadi kawin sama saya. Nah, bukan milik saya. Cuma hanya dia itu bertobat melalui saya. Begitu dibawa sama-sama mantan. Yang pertama juga dia bukan bertobat, tapi dia mendukuni. Pertama, pacar pertama itu
mendukung saya. Yang kedua, dia bertobat melalui saya, tapi dia nggak kawin sama saya. Yang ketiga, kawin saya sama si ini, tapi sama-sama mantan, sama-sama pengikut Yesus. Tapi dia bukan saya yang nyuruh ikut Yesus, dia sendiri dipanggil Yesus. Dipanggil ya, bukan karena diajak-ajak ya. Sama dengan Mbak ya, Mbak Nur ya. Bukan Iya, diajak-ajak. semuanya dipanggil Tuhan Yesus. Yang namanya mantan dulu dipanggil Tuhan Yesus, yang ini dipanggil Tuhan Yesus. Semua mantan-mantan. Jadi pertobatannya kenapa bertahap? Di sini itu saya itu sama-sama mantan, kecuali saya mengikuti Kristen begitu ya kan, mengikuti orang Kristen yang itu sama-sama mantannya, karena mungkin Tuhan itu tahu Tuhan itu ngasih jalan, karena nanti ini kan ditanya, kok kamu ikut jadi Kristen, kok kamu jadi Kristen. Nah, kalau saya jawabannya tanya langsung sama Yesus, jadi orang kan bingung. Nah, ini gimana gitu loh, mau dipasal apanya kalau suruh tanya sama Yesus begitu ya kan. Makanya kalau orang semua nanya kenapa kamu jadi Kristen, tanya sama Yesus sendiri kenapa saya diambil. Nah itu makanya orang Arab juga dibilang Yesus itu Islam. Balikannya kenapa Islam, karena dia ngambil orang Islam sebagai saksi gitu loh. Itu